Mari kita berdoa. Bapa di surga, dalam sukacita bersama dengan keluarga besar SMA Negeri 1 Balai, kami mau belajar dari firman-Mu ya Allah. Karena itu kami mohon tuntunan Roh-Mu bagi kami, supaya hati dan pikiran kami hanya tertuju kepada firman. Berfirmanlah bagi kami, karena kami sudah siap untuk mendengarkannya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saya akan membacakan bagi kita Matius pasal 2 ayat pertama hingga ayat yang ke-12. Orang-orang Majus dari timur. Sesudah Yesus dilahirkan di Betlehem di tanah Yudea pada zaman Raja Herodes, datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem dan bertanya-tanya, di manakah dia raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Kami telah melihat bintangnya di timur dan kami datang untuk menyembah dia. Ketika Raja Herodes mendengar hal itu, terkejutlah ia beserta seluruh Yerusalem. Maka dikumpulkannya semua imam kepala dan ahli Taurat bangsa Yahudi. Lalu dimintanya keterangan dari mereka di mana Mesias akan dilahirkan. Mereka berkata kepadanya, di Betlehem di tanah Yudea. Karena demikianlah ada tertulis dalam kitab Nabi, dan engkau Betlehem tanah Yudea, engkau sekali-kali bukanlah yang terkecil di antara mereka yang memerintah Yehuda, karena daripada mula akan bangkit seorang pemimpin yang akan mengembalakan umatku Israel. Lalu dengan diam-diam Herodes memanggil orang-orang Majus itu dan dengan teliti bertanya kepada mereka bila mana bintang itu nampak. Kemudian ia menyuruh mereka ke Betlehem. Katanya, pergilah dan selidikilah dengan seksama hal-hal mengenai anak itu. Dan segeralah sesudah kamu menemukan dia, kabarkanlah kepadaku supaya aku pun datang menyembah dia. Setelah mendengar kata-kata raja itu, berangkatlah mereka, dan lihatlah bintang yang mereka lihat di timur itu mendahului mereka hingga tiba dan berhenti di atas tempat di mana anak itu berada. Ketika mereka melihat bintang itu, sangat bersukacitalah mereka. Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria ibunya, lalu sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Dan karena diperingatkan dalam mimpi
supaya jangan kembali kepada Herodes. Maka pulanglah mereka ke negerinya melalui jalan lain. Demikianlah firman Tuhan yang dikatakan berbahagia ialah setiap kita yang belajar dari firman Tuhan dan yang melakukannya dalam hidup setiap hari. Shalom. Silahkan duduk. Kalau suara kurang, ulang salam. Kurang senyum dulu. Kalau salam itu dari sejahtera, maka senyumnya harus sampai. Shalom. Kurang di dalam masih kurang senyum, ulang lagi salam. Anak-anak di luar, shalom. Senyumnya mana shalom? Yang di belakang salam. Ya, baik. Oh, ada sampai di sana. Baik. Matius pasal 2 ayat 1 sampai 12 menceritakan sebuah perjumpaan yang sangat indah antara Yesus dan orang-orang Majus dari timur. Kita tahu di dalam kandang domba di Bethlehem bukan hanya orang Majus dan juga Yesus yang bertemu, tetapi ada gembala, ada juga di situ. Lalu kenapa saya bilang orang Majus dan Yesus punya cerita lebih indah? Karena kalau gembala itu malaikat dikasih dong itu, tapi luar biasanya orang Majus bukan malaikat yang dikasih, mereka hanya melihat bintang. Ya, pertemuan itu diawali dengan melihat bintang. Pertemuan itu diawali dengan sebuah tanda, yaitu bintangnya. Lalu orang Majus pergi berjalan jauh 600 sampai 1800 km sampai di Bethlehem untuk bertemu dengan Yesus. Kenapa pertemuan itu punya nilai? Kenapa pertemuan itu punya makna? Yang pertama ya, Bapak dan anak semua, ada kesungguhan dari orang-orang Majus ini untuk pergi mencari Yesus. Mereka rupanya pergi dengan bersungguh-sungguh. Mereka punya niat, mereka punya tekad, mereka punya semangat yang kuat untuk bertemu dengan Yesus, walaupun mereka tidak tahu bintang ini akan membawa mereka ke mana. Ya? Mereka tahu bilang Bethlehem itu ketika mereka sudah ada di istana Herodes. Tapi juga mereka tidak tahu Bethlehem ini ada di sebelah mana. Di timur kah, di barat kah, di utara kah, di selatan kah, di tengah kah. Orang Majus tidak tahu. Tetapi karena mereka punya kesungguhan hati, mereka berjalan mengikuti bintang itu. Sampai di Herodes, mereka mendengar nubuat itu bahwa dia akan lahir di Bethlehem. Herodes menyuruh mereka pergi ke Bethlehem, tetapi Herodes tidak memberikan kepada mereka petunjuk arah di mana Bethlehem. Mereka keluar dari istana Herodes, lalu kembali mereka melihat ada bintang itu, dan bintang itulah yang menuntun mereka sampai di Bethlehem. Kalau bukan karena kesungguhan hati, kalau bukan karena niat yang kuat, pasti mereka tidak bertemu dengan Yesus. Tidak ada alamat. Coba kita bilang sekarang, kita mau mencari orang saja pun rumah, kalau tidak ada alamat lebih baik tidak pilih. Sampai yang lebih bata putar soal tahu mau pilih siapa mana. Ya. Tapi mereka ini jalan dengan tidak tahu ada alamat di mana. Alamat di mana tidak ada, hanya ada ini, kesungguhan hati. Hanya ada niat, hanya ada semangat untuk bertemu dengan Yesus. Ya. Lalu yang kedua, Bapak, selain kesungguhan hati, orang-orang Majus dari timur menunjukkan sebuah ketaatan kepada Tuhan. Taat karena mereka percaya bahwa bintang ini merupakan sebuah petunjuk yang akan mengarahkan mereka bertemu dengan Sang Juru Selamat. Lalu mereka taat. 3 petunjuk diberikan kepada mereka. Pertama, melalui bintang. Yang kedua, nubuat. Yang ketiga, mimpi. 3 petunjuk dari Tuhan ini mengarahkan hidup mereka, mengarahkan jalan mereka ke jalan yang benar untuk berjumpa dengan Yesus, untuk berjumpa dengan Sang Juru Selamat. Lalu apa yang mereka dapat, Bapak? Apa yang mereka dapat ketika mereka bertemu dengan Yesus? Jalan jauh-jauh menghadapi tantangan yang banyak, hanya ikut bintang, hanya ikut petunjuk. Nas kita akan bilang begini, mereka dipenuhi dengan sukacita. Itu hal yang pertama.
kesungguhan hati dan ketaatan untuk bertemu dengan Tuhan, mendatangkan perjumpaan dengan Tuhan, dan yang mereka dapatkan adalah sukacita yang luar biasa dalam hidup mereka. Yang mereka dapatkan adalah damai sejahtera dalam hidup mereka. Lalu di situ mereka menyembah Allah dan mempersembahkan semua yang terbaik yang ada dalam hidup mereka. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, dia bisa seirama dengan tema yang diberikan. Kristus datang mengubah jalan hidup. Ketika dalam mimpi teringatkan, jangan pulang melalui jalan itu, tetapi pulanglah melalui jalan lain. Lalu pulanglah mereka ke negerinya melalui jalan lain. Saat itu Kristus mengubah jalan hidup mereka. Saat itu Kristus menentukan jalan yang harus mereka pilih. Kenapa? Karena tanpa sepengetahuan mereka ada bahaya yang menanti jika mereka masih mengambil jalan yang pertama mereka ambil. Tuhan tahu apa yang sedang terjadi di sana. Maka Tuhan mengubah jalan hidup mereka. Ketika Tuhan mengubah jalan mereka untuk pulang ke negeri mereka melalui jalan yang lain, bukan hanya mereka yang diselamatkan, tetapi juga seluruh dunia diselamatkan. Kalau waktu itu Tuhan tidak menyuruh mereka untuk pulang melalui jalan yang lain, Herodes sudah tahu di mana Yesus berada. Dan kemungkinan besar karya keselamatan itu tidak berlangsung. Kristus mengubah jalan hidup itu. Dia mengubah jalan itu supaya ada sebuah keselamatan yang dikerjakan itu terus terjadi. Itulah perjumpaan yang indah. Perjumpaan yang diawali dengan kesungguhan hati, perjumpaan yang diawali dengan ketaatan kepada Tuhan yang memberikan kepada mereka sukacita dan juga keselamatan sebab Allah menentukan jalan hidup bagi mereka. Bapak dan Tuhan yang terkasih, ketika tadi malam saya mempersiapkan renungan ini, saya teringat sebuah film inspirasi Kristen. Mungkin anak-anak sudah pernah nonton atau ada dari mama yang nonton. Filmnya berjudul Visu di Jaya. Kalau bahasa Inggris tidak salah minta maaf kalau orang yang tahu bahasa Inggris, ya. Dia bercerita tentang seorang pelatih football, bisbol, yang bekerja di sebuah SMA. Bertahun-tahun timnya tidak pernah menang. Bertahun-tahun menjadi pelatih, tim itu tidak pernah menang sekalipun hanya dalam babak penyisihan. Lalu dalam keluarga 4 tahun menikah, berkumpul untuk punya anak, tetapi juga Tuhan belum memberikan. Lalu suatu saat sampailah dia pada titik terendah dalam hidupnya. Temannya mengkhianati dia. Teman sesama pelatih berembuk dengan orang tua murid untuk memecat dia dan mengusir dia dari sekolah. Istrinya menangis terseduh-seduh karena selama 4 tahun dia juga belum mendapatkan anak. Mereka saling menuduh siapa yang adil. Pekerjaan diambang kehancuran, rumah tangga pun hancur. Malam itu ketika dia merenung, dalam hati dia bilang, dia harus datang kepada Tuhan. Lalu dia pagi hari dia bangun, dia berdiri menghadap kepada matahari yang baru terbit. Dia membaca Mazmur pasal 23 bahwa Tuhan adalah gembalanya, dan lalu dia berdoa, Tuhan, Engkau yang memiliki hidupku, mari atur hidupku, atur dan beritahu apa yang Engkau mau. Setelah berdoa dia kembali ke sekolah. Dia masih putus asa. Lalu dia bilang begini, oke, kalau mau pecat saja. Dia pasrah. Tapi tiba-tiba guru agama dari sekolah itu pergi dan bilang begini, semalam Tuhan datang dalam mimpiku untuk memberitahukan kepada engkau, jangan menyerah, sebab aku mau bekerja dan hidupku. Jangan menyerah, sebab aku mau bekerja dalam hidupku. Ikutlah ke depan. Setelah itu Bapak apa yang dalam hidupku? Dia membaca Alkitab, dia membaca tentang peperangan Israel
yang dituntut oleh Tuhan dengan segala strategi. Lalu strategi itu dia pakai untuk membangun pertahanan tim. Ketika dia memakai strategi dengan firman Tuhan, pertandingan pertama dia menangkan dengan luar biasa. Lalu ketika itu dia mulai mendidik anak-anaknya untuk takut kepada Tuhan. Dia bilang begini, ketika kita kalah, mari puji Tuhan. Ketika kita menang, mari puji Tuhan. Oh, tidak selalu menang, ada kekalahan, tetapi sampailah mereka pada babak final kejuaraan daerah dengan begitu dramatisnya, lalu mereka memenangkan kejuaraan daerah. Sebuah tim yang tidak pernah diperhitungkan, tetapi ketika mereka mulai menyerahkan hidupnya kepada Tuhan, Tuhan mengubah jalan hidup mereka. Ketika mereka hanya mengandalkan kekuatan untuk mendapatkan kemenangan, mereka tidak pernah menang. Tetapi ketika mereka pakai strategi daripada Tuhan, belajar dari firman Tuhan, membangun strategi yang baik, maka mereka mendapatkan kemenangan yang luar biasa. Kejuaraan daerah. Kalau Bapak mau nonton, saya punya film itu. Film yang sangat menginspirasi. Kisah film ini mengajarkan kepada kita bahwa ketika kita berjalan dalam kita punya kekuatan, kemungkinan kegagalan akan datang. Tetapi kita berjalan dengan kekuatan daripada Tuhan, semua itu akan Tuhan berubah. Dan ketika semua Tuhan ubah, dia menuntun kita kepada sebuah kesuksesan. Sama seperti orang-orang Majus, Allah mengubah jalan hidup. Jalan hidup itu diubah dengan sebuah tujuan untuk mendatangkan kesenangan. Hari ini bersama-sama dengan keluarga besar SMA Negeri 1 Balai, kita merayakan syukur sebab Allah menyertai mereka. 36 tahun tadi dalam pembukaan, sebuah perkumpulan yang luar biasa. 36 tahun. Tapi adakah Allah meninggalkan? Tidak. Lalu jika Bapak-Bapak bertanya selama 36 tahun perkumpulan, saat manakah Allah mengubah jalan hidup kita? Saat manakah Allah mengubah strategi ini sehingga kita sampai kepada akreditasi A? Ketika Bapak Mama, Ibu Guru, pengajar merasakan putus asa, ya? Merasakan lelah, lalu saat itu mendapatkan semangat dan harapan untuk bekerja lagi, mencoba lagi. Saat itulah Tuhan sedang mengubah strategi. Saat itulah Tuhan sedang mengubah jalan untuk sampai kepada tujuan akreditasi. Kita bersyukur hari ini sebab kita diingatkan dalam peristiwa Natal bahwa Tuhan datang mengubah jalan hidup kita, dan kita bersyukur bahwa di tahun yang baru dengan segala hal yang tidak kita ketahui, masa depan anak-anak masih terus dipertaruhkan kepada kita sebagai pendidik untuk ada dan melayani mereka, mendidik mereka menjadi masa depan bangsa yang baik. Lalu kita bersyukur sebab penyertaan Tuhan itu akan terus ada bagi kita. Ingat baik-baik Bapak, dalam pekerjaan sebagai pendidik maupun juga anak-anak sebagai pelajar, semua jalan itu tidak indah. Tetapi ketika putus asa datang, ketika rasa pemalas belajar datang, lalu tiba-tiba ada yang mengingatkan belajar dengan rajin, ada yang mengingatkan mari semangat, susunlah semua dengan baik, ajarlah anak-anak dengan baik. Saat itu mungkin ataupun bisa pasti Tuhan sedang mengubah jalan pikir kita. Tuhan sedang mengubah hati kita. Tuhan sedang menyembuhkan kita berjalan di jalan yang baik dengan lebih baik untuk mendapatkan hal baik, bukan hanya untuk diri kita, tetapi juga untuk orang lain. Selamat bersyukur. Tuhan memberkati kita. Amin. Itu adalah yang kami doakan, yang kami harapkan mungkin
Tapi jawaban Tuhan menjawab lebih daripada apa yang didoakan kami. Apa menjadi harapan kami? Semoga harapan masa depan anak-anak di sekitar kita ini didapatkan dan diberi oleh ketua panitia Bapak Yernias Sampai sejarah pendidikan Kepala SMA Negeri 1 Lombok. Ya, terima kasih. Ya, Ya, Bapak mungkin bisa dibacakan kepada kami Bapak bersama-sama. ada di sini ya. Dengan ini saya Bapak SMA, SMK, SRD Kabupaten Rotendau menyerahkan sertifikat akreditasi dengan sertifikat A unggul kepada Bapak sehingga SMA Negeri lain mencapai akreditasi A unggul dengan nilai 94. Ini semua karena dukungan kami. Pak Koros lagi 2 digit dia jadi apes ya. Ya, masih tetap berdiri dan kita bersama-sama dalam lagu. Terima kasih Tuhan. 1, 2, 3. Dewan Pendidikan pada SMA Negeri 1 Balai, para undangan semua saya tidak ucapkan nama satu-satu. Tapi kesan saya adalah hari ini dalam berkat Allah melimpah dalam SMA Negeri 1 Balai. Itu kesan. Dan itu semua datang dari berdoa kita semua. Bukan hanya Tuhan melihat dari tempat ketinggian itu terus dia limpahkan berkatnya untuk datang pada SMA. Tapi itu semua melalui satu pergumulan yang dimulakan oleh para orang tua wali siswa dan juga para pendidik. Dan pesan saya, kita jangan hanya pakai bulan Desember, itu tanggal 25 Desember itu menjadi hari kedamaian bagi kita umat ciptaan. Tapi kalau bisa kita pakai setiap hari dalam 1 tahun 365 hari adalah hari Tuhan, sehingga kasih kita selalu senantiasa ada ikatan batin bersama kita karena Tuhan menjadikan kita hari Laku. Jadi jangan hanya tanggal 25 Desember terus habis itu kita tidak lihat kiri, tidak lihat kanan, tidak pandang ke depan, atau kita menoleh ke belakang. Tapi setiap saat kita harus memandang semua kita adalah satu dalam kasih Kristus. Sekian dan terima kasih. Akreditasi sekolah dan sekolah penggerak. Ini cerita seperti ini. Bapak Mama, memang segala sesuatu kalau bicara tentang akreditasi sekolah dan sekolah penggerak, sesungguhnya saya hampir kecewa. Waktu itu pendaftaran sekolah penggerak bersama dengan Seroja. Pendaftaran dibuka tanggal 2 Februari, tanggal 4 Seroja. Semua yang jadi jalan internet hilang semua. Tapi teman-teman saya ini luar biasa. Mereka cari, kita sampai di Gunung cari jadi untuk hanya untuk sekolah penggerak. Kalau dia saya bilang ini sudah, tapi jangan Bapak. Kita sekolah tua nanti, Bapak pilih, Bapak sekolah terlama belum kenal, orang tahu jangan sekolah terlama. Lalu Bapak pilih orang lain lulus, Bapak yang nama saya.
SMA angkatan 1, PTT 16 sekolah, SMA 1 sekolah yang masuk ke dalam. Untuk angkatan 1 kurikulum 1. Tinggal hanya akreditasi lagi. Saya bingung. Orang komisi para sudah ada aturan sekolah dilihat dari rapor foto. Kita harus punya rapor foto. Dan rapor itu untuk kita sekolah bagus. Karena itu teman-teman. Termasuk dengan yang tiap hari beberapa anak yang buka internet, orang tahu. Berapa hari, berapa guru yang buka internet itu orang tahu. Itu juga menjadi rapor dan berkaitan juga dengan kita. Ini saya harus gambar kepada supaya harus dipahami. Jadi saya berpikir meskipun orang lain menganggap benar kita tetap pada pendidikan kita bahwa Tuhan tidak pernah memuaskan. Saya bilang teman-teman di kitab Nabi Yeremia 7 ayat 29 ayat 7. Usahakan negeri di mana tempat engkau dan doakan negeri itu, sebab kesejahteraan negeri itu adalah kesejahteraan Tuhan. Saya di ayat-ayat berikutnya rancangan Tuhan, rancangan kita. Saya selalu ini teman-teman buku saya. Setiap kali apa yang saya selalu kalimat. Saya bilang percaya saja. Segala sesuatu ada waktunya, bego waktunya. Segala sesuatu ada waktunya. Biarkan orang memandang rendah kita. Kita bisa percaya kalau Tuhan menempatkan saya di sini untuk menjadi ketua. Kalau memang saya belum bawa sekolah sampai akreditasi A dan saya belum menjadi sekolah penggerak, pasti Tuhan bilang, Jeremias, lu jangan berhenti dari sekolah. Ternyata saya sampai pada puncak kami kan buat sekolah penggerak, akreditasi sekolah A, bersama dengan Bapak Gabriel Muin Kito Komite, kami bangga. Kalau besok lusa, kalau saya berhenti dari sekolah pun juga, sekolah sudah pada posisi ini. Bapak Bia juga bilang, kalau saya berhenti dari Kito Komite juga, sekolah sudah sampai pada posisi ini. Kami Tuhan, karena kami berangkat ke sebuah karena Tuhan dan teman-teman semua, bukan karena kebasannya saya dengan Bapak Bia. Karena Tuhan lakukan teman-teman. Jadi hidup mulai para Bapak Kormas dan Bapak Guru yang teman-teman para alumni. Jadi saya titip pesan untuk para alumni yang lain. Saya baru hari ini saya tahu bahwa ternyata ada 9 kepala dinas yang termasuk di Sabatan Bulan. Bahkan saya lihat di buku Indo, termasuk Bapak Sekda pun nama ada di buku Indo. Berarti saya percaya bahwa Bapak Sekda berarti. Jadi saya akan undang teman-teman para alumni melalui resmi dan kita buat sesuatu untuk sekolah ini baru saya berhenti dari sekolah kita sudah pulang. Saya percaya apa yang saya lakukan ini rancangan Tuhan dan rancangan Tuhan itu apalagi doa oleh amat Tuhan dan saya juga bersama sampai hari ini saya juga mengundang Bapak Guru yang pernah berisi, tapi banyak yang sudah almarhum, banyak yang sudah almarhumah. Kemudian Bapak Lisi dengan Bapak Rani, kita visi guru satu masih aktif. Hanya ada sudah MPP, Pak John Rela. Kita belum MPP, jadi mulai tanggal dari bulan ini sudah ofisial. Beliau berserah tentang ujian anak. Jadi sekali lagi saya ucapkan shalom, terima kasih banyak kepada Bapak semua. Kita hari ini memulai suatu dengan syukur. Kita memulai suatu dengan rancangan Tuhan. Pasti generasi dan anak Tuhan. Karena Tuhan minta orang yang percaya bersama. Terima kasih banyak. Tuhan memberkati semua. Syukur dalam hidup kita dengan terus menjadi pengajar bahkan juga peserta didik yang akan menjalankan tugas kita dengan penuh kesungguhan dan keteguhan.
kasih Allah Bapa dalam persekutuan Roh Kudus terus melingkupi dan memberkati kita semua mulai dari sekarang ini sampai selama-lamanya.